Siap. Salam. Selamat siang Ibu Guru. Selamat siang, silakan duduk. Terima kasih Ibu. Ibu mau absen dulu. Anak-anak apa kabar? Baik. Sekali lagi apa kabar? Baik. Gisel Kristiani Seren? Tidak hadir Alfa? Ya. Raditya Boa? Alfa. Oke, terima kasih. Ada yang tahu informasi tentang mereka selain Alfa? Jangan sampai mereka ada acara atau sakit, tidak apa? Tidak, Oke, Pak. terima kasih. Sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran kita akan awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Jenti. Ibu persilakan. Sebelum kita berdoa, saya undang kita semua berdiri. Kita berdoa, Ibu Guru dan teman-teman, adalah kita satukan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena berkat-Mu indah bagi kami semua. Karena Engkau selalu memberkati kami dari pagi hingga siang hari ini dengan baik. Sebentar lagi kami akan mulai pelajaran kami. Tuhan Yesus berkati dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik. Ini saja doa dan permohonan kami. Haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Jenti, silakan duduk. Kita akan menyanyikan lagu nasional sebagai tanda cinta kita kepada bangsa dan negara kita. Kita akan menyanyi Padang Negeri. Ibu jemputkan ini semua bangkit berdiri, Ibu yang dirjen. Siap. 1, 2, 3. Padang negeri kami berjanji, padang negeri kami berbakti, padang negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Terima kasih, tetap berdiri untuk kita melakukan ice breaking, yaitu tepuk semangat. Kakak Dera di depan untuk kita. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Terima kasih, silakan duduk. Sebelum kita masuk pada tujuan pembelajaran, Ibu mau tanya. Mas ini pernah kalian membaca pantun? Di Buku. pantun sering kita jumpai di buku, di medsos, televisi dan lain-lain. Nah, Ibu mau tanya, apakah ada yang bisa membacakan pantun untuk kita semua? Pantun agama. Saya Bu. Silakan. Jalan-jalan di sore hari menuju gereja dengan hati gembira. Ibadah bersama adalah wajib agar kita menjadi hamba yang taat. Oke, sekali lagi. Kalau Davin baca pertama kita semua jawab bilang cakep. Sampai baik terakhir bisa toh? Oke, silakan Davin. Jalan-jalan di sore hari Cakep. menuju gereja dengan hati gembira. Cakep. Ibadah bersama adalah wajib Cakep. agar kita menjadi hamba yang taat. Oke, terima kasih untuk Davin dulu. Selain Davin, ada yang bisa membacakan pantun jenaka atau nasihat? Nasihat duluan
boleh. Gita, silakan berdiri dan baca. Kan kita boleh berdiri. Hati-hati menyeberang jalan. Cakep. Ulang ya Kak. Silakan baca. Hati-hati menyeberang jalan. Cakep. Jangan sampai kepian mata. Cakep. Berjalan dengan sungguh-sungguh. Cakep. Agarlah yang mudah patah. Oke, terima kasih Kak Gita, silakan duduk. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian mengikuti materi tentang pantun, diharapkan peserta didik mampu yang pertama menentukan jenis pantun, yang kedua membuat sebuah pantun. Ibu mau tanya, pantun itu apa yang tertera di layar? Pantun itu apa? Dela boleh bisa jawab. Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Oke, jadi pantun itu merupakan jenis puisi lama yang terdapat 4 baris yang terdiri dari isi dan sampiran. Baris yang pertama dinamakan sampiran. Coba yang tadi bacakan ulang yang pantun tadi. Yang baris pertama dan kedua. Jalan-jalan di sore hari menuju gereja dengan Stop. Nah, itu dinamakan sampiran. Yang berikut 3 dan 4. ibadah bersama adalah wajib agar kita menjadi hamba yang taat. Ya, itu dinamakan isi atau arti dari baris pertama dan kedua. Ciri-ciri pantun. Yang pertama apa? Tadi sudah sempat kita singgung. Yang pertama apa? Terdiri dari 4 baris. Yang kedua murid. Yang kedua murid bisa bacakan. Yang kedua iya. Jadi nanti sebuah pantun itu dia minimal itu dia memiliki 8 kata. Dia bisa naik sampai 12. Jadi paling kurang itu ciri-ciri pantun. Kali yang pertama ciri-ciri pantun pertama itu terdiri dari 4 baris. Yang kedua itu dia itu minimal paling kurang tuh setiap baris memiliki 8 kata. Dan terbanyak itu berapa? 12. Oke. Yang ketiga yaitu memiliki isi dan sampiran. Baris pertama dan kedua dinamakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan 4 dinamakan isi. Nanti kita akan lihat di sini. Nah, sekarang kita masuk pada jadi ciri-ciri pantun ada berapa? Ada 3, ya toh? Yang pertama apa? Ya betul. Coba sebuah kakak. Terdiri dari 4 baris. Oke, yang kedua terdiri dari 8 sampai 11. Yang ketiga coba sebuah pas Pak. Ketiga apa? Memiliki sampiran dan isi. Memiliki sampiran dan isi. Yang berikut jenis-jenis pantun. Yang pertama pantun nasihat. Pantun nasihat berarti pantun yang menasihati atau mengimbau kepada kita untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau sesuatu hal itu secara baik. Contohnya ada di sini. Ibu kasih contoh pantun nasihat. Ibu bacakan. Di jalan berjumpa daun sugi, ingat manfaat lantas cepat dibawa. Tiada belajar, tiada yang rugi, kecuali diri sendiri di masa tua. Artinya mau mengingatkan kita bahwa selagi kalian masih menempuh bangku pendidikan, bahkan sekarang ada pepatah yang mengatakan bahwa belajar itu sepanjang hayat. Selagi kita masih duduk di bangku pendidikan, baik TK sampai perguruan tinggi, kita harus terus belajar supaya kelak kita tidak menyesal. Karena Tuhan bisa mengatakan menyesal Tuhan tiada guna. Kita akan masuk pada pantun jenaka. Pantun jenaka berarti pantun yang
pantun yang pasti di dalamnya terkandung lucu atau humor yang kadang dapat menghibur. Contohnya, ada yang bisa bacakan? Silakan. Boleh berdiri, kakak kasih kuat. Duduk manis di bibir pantai, lihat gadis aduhai tiada dua. Masa muda kebanyakan santai, sudah renta sulit tertawa. Iya, terima kasih kakak Dede. Bacakan ulang. Duduk manis di bibir pantai, lihat gadis aduhai tiada dua. Masa muda kebanyakan santai, sudah renta sulit tertawa. Itu pantun ini kita lihat kelihatan lucu toh, tapi dia juga memiliki makna untuk kita, di mana kembali mengingatkan untuk terus belajar selagi hidup, melakukan hal yang baik supaya ketika kita masa tua kita tinggal menikmati. Karena ada pepatah yang mengatakan apa yang kita tahu itu yang kita tuai ya. Yang berikut pantun agama. Pantun agama berarti pantun yang mengingatkan kita untuk semakin dekat kepada Allah Tuhan kita. Kakak Dorci boleh bacakan contoh pantunnya yang ada di layar, silakan. Berdiri dan bacakan dengan suara yang besar. Boleh berdiri, bacakan. Kalau sudah duduk berdamai, jangan lagi diajak perang. Kalau sudah dipakai, jangan lagi dibuang. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Contoh pantun agama. Kalau sudah duduk berdamai, jangan lagi diajak perang. Kalau sunnah sudah dipakai, jangan lagi dibuang-buang. Yang berikut kita masuk pada pantun teka-teki. Pantun teka-teki artinya pantun yang di dalamnya mengandung pertanyaan. Contohnya, ini David bisa membacakan ke kita contoh pantun teka-teki. Terendam bentan lalu dibeli, untuk pakaian saya turun ke sawah. Kaulah tuan mijak lestari, apa binatang kepala di bawah. Oke, contohnya terendam bentang lalu dibeli, untuk pakaian saya turun ke sawah. Kalau tuan bijak lestari, apa binatang kepala di bawah. Di situ dia mengandung apa pertanyaan toh? Makanya dinamakan pantun teka-teki. Yang berikut pantun berkasih-kasihan. Kita tahu bahwa berkasih-kasihan berarti pantun yang mengandung di dalamnya mengimbau untuk saling menyayangi dalam persahabatan, keluarga dan sebagainya. Contohnya Kakak Jenti. Kakak Jenti boleh bacakan ke kita contohnya. Silakan berdiri, bacakan. Jelas sudah muram tidur duda, karena kasihnya tiada lagi. Asa tiada detik bisa wajah indah, hingga lapar tak lagi terasa. Jadi contohnya jelas sudah muram si duda, karena kasihnya tiada lagi asa. Tiada detik bias wajah dinda, hingga lapar tidak lagi terasa. Terkadang kalau kehilangan seseorang, bukan soal ini, tapi soal seperti teman, sahabat yang mungkin pindah sekolah, atau kalian sudah tahu berpisah, pastinya sedih kan? Tapi hidup harus terus berlanjut. Nah, yang terakhir, oke. Setelah Ibu sampaikan materi, mungkin ada yang mau bertanya? Tidak pas? Oke, kalau Ibu semua sudah paham, Ibu akan bagikan LKPD-nya untuk setiap kelompok menjawab pertanyaan yang ada di sini. Di sini ada petunjuk tentang LKPD. Semua ada di sini. Silakan bekerja sama dengan kelompok untuk menjawab soal yang ada. Ibu bagikan. Kelompok 1 ini LKPD-nya. Kelompok 2
kelompok 3. Silakan bekerja. Kalau bingung tanya ibu ya. Silakan. Satu kali boleh tulis, setelah itu kita presentasi. Ini di mana Paknya? Jadi ibu sudah bagikan di situ, silakan kerja anak-anak. Bingung bertanya ya. Satu orang boleh tulis untuk semua, tapi sama-sama kerja. Mana? Ada yang bingung? Cek ini soal nomor 3, tentukan 5 dari panggung di atas. Bacakan, baru coba bertanya. Ibu tambahkan lagi sedikit ya anak-anak. Di situ anak-anak lihat yang di layar pada contoh panggung tadi. Contoh pantun jenaka. Dia bersajak AB karena duduk manis di bibir pantai. Yang terakhir huruf I itu baris pertama huruf terakhir I kan. Baris kedua lihat gadis aduhai tiada dua. Huruf terakhir apa? A. Masa muda kebanyakan santai. Huruf terakhir apa? I. Sudah rentas, sudah tertawa. Huruf terakhir apa? A. Nah, ini yang dinamakan bersajak AB karena ini A ini jadinya B. Jadi ini dan ini sama, ini dan ini sama. Huruf terakhir. Itu yang dinamakan AB. Kerjakan sesuai dengan KPD itu tulis seperti itu. Silakan. Jangan lupa membaca petunjuk dari KPD. Di sini ada 6. Ini harus saling
kembali yang tadi Ibu sudah kasih. Ini taatilah perintah Allah atau ilahi. Itu kira-kira huruf terakhir itu apa saja? Di sini. Jangan lupa ya anak-anak, jawab semua soal. Soal yang keempat ini buatlah sebuah pantun nasihat. Sudah mengingat kalau kelompok ini pertanyaan nomor sudah sudah baca toh sudah. Buatlah atau tulislah sebuah contoh pantun agama. Semua sudah tahu kalau ini soal keempatnya tentang tulislah atau buatlah sebuah pantun nasihat. Tidak apa-apa diskusi. Silakan.
Silakan diskusi. Oke, ada yang mau bertanya? Waktu. Nanti langsung